Shalom, selamat siang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sungguh luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih buat kedatangan semua saudara. Tidak terasa hari berganti hari sangat begitu cepat. Kita ada di penghujung bulan September dan bulan depan sudah Oktober, November, Desember. Waktu sangat cepat saudara. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kita, amin. Haleluya. Congratulations buat Janice dan juga Harry, kemarin couple ini dibaptis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah pasangan suami istri ini dari baptisan kemarin mereka semakin grow up, semakin naik dan semakin dipakai oleh Tuhan, amin. Welcome to Maranatha. Selamat melayani di Maranatha. Haleluya. Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan siang hari ini? Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and I will sing how great is our God, how great is our God. Great is our God, and I will sing how great is our God. How great is our God. Yes, Lord. Sing with me. It's our God, and I will sing how great is our God. One more time to sing how great yes Lord, you are great. Sing with me how is our God, and I will sing how great is our God, and I will sing how great is our God, and I will sing how and I will sing how great is our God. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan nafas kepada kami, sehingga kami tiap pagi boleh merasakan kasih Tuhan. Tiap pagi kami merasakan nafas yang Engkau berikan. Kami juga mengucap syukur atas pekerjaan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan juga kami bersyukur atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, jika ada kesalahan, agar dosa yang Engkau angkat sehingga hati kami boleh terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Serta ya Tuhan, Pastor Onilin, agar apa yang dikatakan, apa yang disampaikan boleh jelas kami dengar dan boleh kami simpan di hati kami, sehingga kami boleh melaksanakan firman itu dengan baik. Tuhan, kami
berdoa untuk worship leader, singer, pemain musik. Engkau sertai ya Tuhan agar mereka boleh membawakan suasana kami ke dalam sukacita Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir. Engkau sertai mereka dalam perjalanan, lindungi mereka hingga boleh bersama-sama berbakti memuji nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Sertai ya Roh Kudus agar kami dapat masuk ke hati kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dan doa kami ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Silakan duduk. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Thank you for the love, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and sin. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the price you paid, wearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the nail-pierced hands, washing in the cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Bowing down with many crowns, you reign victorious. I can live without Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and
Saudara sukacita hari ini? Karena roh Allah ada dalam hidup kita, amin. Kalau roh Allah ada di dalam kita akan bersukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari. Kalau nggak berdiri nggak enak ya saudara. Saya undang semua bangkit berdiri. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Tarian Jawa. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Batak. Bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Sekarang ini larang Allah. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bali. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Tari Bali. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenang. Katakan dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan bagi umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Katakan kanan kiri, engkau pemenang. Saudara bergirang, saudara masih kuat berdiri. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya,
wajah kanan kiri saudara, sukacita enggak? Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Katakan, kami rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu,
Karena Engkau berdaulat atas alam semesta. Engkau berdaulat atas perjalanan sejarah dunia. Engkau berdaulat atas hidup manusia. Kami bersyukur oleh karena kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Berdiri di hadirat-Mu, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami saat ini untuk duduk diam mendengar Tuhan berbicara. Berkata-katalah, berbicaralah untuk kami sekalian, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. We give you thanks, Almighty God, for you are sovereign over all of the creation. You are sovereign over the history of human being. And you are in control of each and every one of us as the Redeemer to your redeemed people. And thank you today that you are giving us a privilege to not only worship you, but also to listen to your voice. Silent all of the voices. Reveal your will. Speak now, for your servants are listening. We commit this time unto you. In Jesus' name we pray. And all His people say, Amen. Amen. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini ada kesempatan lagi boleh datang kepada Tuhan dan bersama-sama Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Tuhan yang berdaulat. Hari ini kita akan bersama-sama diajak untuk memikirkan, untuk bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, karena Dia adalah Tuhan, saudara dan saya adalah umat-Nya. Today, we would like to think and to meditate upon the Word of God, and our theme today is the sovereignty of God. The sovereignty of God. God is the Lord, the Master, and all of us are His servants. Pertanyaan yang paling mendasar seringkali ketika kita memikirkan tentang kedaulatan Tuhan adalah, jikalau Tuhan berdaulat, if God is sovereign, why the evil happen? Jikalau Tuhan berdaulat, kenapa kejahatan terjadi? Bukankah itu yang seringkali menjadi pertanyaan ya? Kejahatan makin lama makin muncul. If God is indeed in control, why? We see around that the evil kind of increasing. If God is sovereign, where is God when I am sick? Where is God when I lost my job? Where is God and where is God? Jikalau Tuhan berdaulat, kenapa saya kehilangan pekerjaan? Kenapa saya sakit? Kenapa saya harus kehilangan orang yang saya kasihi? If God is indeed in control, why I have to lose my loved one? Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama mengerti bahwa it's not easy to understand the sovereignty of God. Bukan hal yang gampang untuk kita mengerti bahwa Tuhan itu berdaulat. Kalau kita bersama-sama membaca misalnya di dalam tradisi Yahudi gitu ya, ada satu pernyataan iman yang luar biasa dari orang-orang Yahudi yang disebut dengan Shema.
Shema Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya. Itu merupakan pernyataan iman dari orang Yahudi yang mengakui bahwa dengar hai Israel, Tuhan yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu Tuhan, huruf besar semua, ya. Itu sebenarnya transliterasi langsung dari Alkitab bahasa dari kitab bahasa Yahudi yang sebenarnya untuk mengungkapkannya orang Yahudi itu enggan oleh karena kekudusan, oleh karena keagungan, oleh karena kedahsyatan Tuhan. So when the people of Jews, the Jewish people reciting their statement of faith, Shema Adonai, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord, the translation of the Lord, L-O-R-D, usually we see it all capital letters, is a direct transliteration from Y, W-H-Y. It's Yahweh. So, hear, O Israel, Adonai. Actually, Yahweh is the Lord. Yahweh is Echad, is one. So, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. It's the statement of faith. Satu pernyataan iman dari umat Israel yang mengakui bahwa Tuhan adalah yang satu-satunya. Artinya tidak ada satu pribadi pun yang dapat disetarakan dengan Dia. He is the only one, He is the only God that can we compare to anything else in this world. So that is the beginning as we meditate on the sovereignty of God. He is sovereign, that means that He is above all. He cannot be compared to human beings. He cannot be compared to the created beings. He is the creator. He is the one. He is the Almighty God that we cannot compare to anything or anyone else. Lalu dilanjutkan dengan ungkapan seperti ini. Baruch Shem Kavod Malchuta Yalam Va'ed. Ya. Artinya bahwa blessed of God, glorious majesty forever and ever. Diberkatilah Dia yang berkuasa dari kekal sampai kekal. Jadi bagi bangsa Israel itu memahami tentang kedaulatan Tuhan itu bukan yang sulit, oleh karena ini diulangi sebagai doa, sebagai pernyataan iman, seperti kalau saudara mengakui pengakuan iman rasuli, ya. Setiap minggu kita mengakui, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Kita mengikrarkan pengakuan itu. We recite our statement of faith every single Sunday. The Apostle Creed, for example. I believe God, the Almighty, the creator of this universe. That's exactly what the people of Israel did every single worship gathering. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Malchuta Laolam Va'ed. Ya. Itu merupakan hal yang biasa dilakukan. Nah, kemudian di dalam doa-doanya, di dalam liturgi harian itu ada juga yang disebut dengan doa yang umum seringkali dilakukan juga, yaitu yang disebut dengan doa Melech HaOlam, ya, Melech HaOlam. Ini diungkapkan dalam mengawali setiap doa di dalam kehidupan bangsa Israel. Misalnya, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Ya. Apa itu, Pastor? Nah ini,
Baruch ata Eloheinu melech haolam, ya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta alam. Blessed the Almighty, for you are the King over all creations. Nah, semua doa itu kemudian diawali dengan ungkapan ini. Kalau mau makan, kalau menyalakan lilin, kalau mau melakukan sesuatu, semua doa diawali dengan ungkapan Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Misalnya ini doa makan. This one, the bread, as they eat the bread. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Meaning, blessed are you, Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah Tuhan kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari bumi, ya, yang mengeluarkan roti dari bumi. Jadi bagi bangsa Yahudi ini merupakan bagian kehidupan mereka dari hari ke hari. Every single day as they pray, they always acknowledging God is the sovereign Lord. Jadi bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang sulit bagi mereka. Karena tiap-tiap hari mereka berdoa seperti itu. Mengakui melech haolam, ya, kedahsyatan, kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi itu menjadi satu refleksi tiap-tiap hari. Tiap kali makan, dia menyadari, makanan ini saya terima dari Tuhan. Tiap kali mau melakukan sesuatu, dia menyadari, saya melakukan ini karena Tuhan. Segala sesuatu didasarkan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. So it's not difficult for them. Persoalannya menjadi sulit bagi kita yang jauh dari sana, ya. Kita dibesarkan barangkali dalam konteks mempercayai adanya banyak Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang satu-satunya. Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ada sesembahan yang lain. Ya. Kalau di dalam kebudayaan saya di Jawa itu memang percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada Dewi Sri misalnya, yang memberkati pertanian, hasil pertanian misalnya. So for us, especially from the East, the Asian people, especially coming from the society that believe that there is not only one God, but there are many other gods. Sometimes it's difficult. Is it really that God, the living God, is the Almighty? He is the one who's sovereign. He is the one who is in control of everything? Well, my grandfather, my grandmother teach me that there are other gods that we need to worship, right? Gods of the prosperity, gods of, and there are many, thousand upon thousand other gods. But as we go back to the Bible, ketika kita kembali kepada Alkitab, there is only one, and just only one, the living God, the creator of this universe, and the creator of you and me. Ketika kita berbicara tentang Tuhan yang menyatakan diri dalam Alkitab, kita berbicara tentang hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, dan Tuhan itu juga yang telah menjadikan saudara dan saya menurut peta dan gambar. So apa artinya Tuhan yang berdaulat? What does it mean when we talk about the sovereignty of God? Secara teologis, ya, ini di dalam diskusi teologi, ya, kedaulatan Tuhan itu diterjemahkan sebagai otoritas mutlak, kuasa penuh dan kendali sempurna Allah atas seluruh ciptaan, sejarah dan kehidupan manusia, di mana segala sesuatu terjadi sesuai dengan keputusan dan kehendaknya,
demi kemuliaannya dan kebaikan umatnya. So, talking about the sovereignty of God is the authority, the only authority that God has. And the full authority and also full control over the creation, over the history, over the life of human being. That everything happened, nothing happened without His permission. Jadi segala sesuatu yang terjadi tak pernah terjadi di luar kontrol Tuhan. Nah, secara sederhana itu, saudara bisa menerjemahkan kedaulatan Tuhan itu adalah Tuhan adalah raja atas segala sesuatu. Simple. Tuhan berdaulat, ya. Apa artinya? Oh, dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas alam semesta, dia berkuasa atas sejarah kehidupan manusia, dia berkuasa atas hidupku. Apa yang terjadi dalam keluargaku, apa yang terjadi, segala sesuatu, dia berkuasa. So in simple way to understand the sovereignty of God is just simply God is in control over all of the creation. He is in control over the history of human beings, and most of all, He is control over my life. Recently we were in Indonesia. Kita lagi liburan ke Indonesia. Dalam penerbangan dari Surabaya menuju ke Halim Perdana Kusuma. It was between life and death. We feel, ya. Karena kita duduk di kursi penumpang, kan. Kita tidak duduk di kokpit di mana pilot berada. Kita hanya bisa melihat ke samping, gelapnya cuaca, gelapnya awan, dan kecepatan pesawat itu kelihatan sekali. Cuaca lagi buruk. Wah, kita diputar-putar hampir 1,5 jam di atas Halim Perdana Kusuma. Penerbangan dari Surabaya ke Halim Perdana Kusuma itu sebenarnya hanya 1 jam 15 menit. Tapi muter-muternya, muter, mau landing nggak bisa, muter lagi, mau landing nggak bisa, muter lagi, mau landing nggak bisa. Kami hanya bisa berdoa. Saya tarik nafas dalam-dalam. Aduh, apakah ini akhir kehidupan manusia? We are not in control. When we were in the airplane, especially when we are in the turbulence, right? We don't see exactly what is happening. Only the pilot in cockpit. But us sitting on the passenger seat, we just see outside the weather, the clouds. Sometimes we feel like the speed, right? But we are not in control of the whole airplane. That's why we feel anxiety, right? When during the turbulence. That's exactly what both me and my wife experience. Feeling anxious. What is happening? What is happening? But the pilot and the co-pilot knows exactly what is happening because they read the radar. They read all of the instruments. They read and they know exactly how to maneuver, how to land, and it is safe or not safe. Do we need to make a detour or not detour? That's exactly what they are doing. They know very well because they are in control. Sometimes we feel like I am in control over my situation. I'm in control over my health. I'm in control over my family. I'm in control over my condition. But the fact of the matter is that none of us in control. God is in control. Like that pilot. Kemudian kita dengar pengumuman dari kokpit. Kita akan mendarat ke Yogyakarta.
mendarat darurat. We will land it in Yogyakarta, diverted into another city. A pilot knows exactly what they need to do. Us, none. Dan akhirnya kami memang mendarat di Yogyakarta dengan selamat, lalu naik kembali dan sampailah di Halim Perdana Kusuma bertemu dengan keluarga. 1 hari penuh dari Surabaya sampai di Halim Perdana Kusuma. Exactly, that is the kind of feeling when we are in turbulence. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak gampang, tiba-tiba dokter mengatakan, maaf, tidak ada lagi cara medis yang bisa kami lakukan. Maaf, hari ini adalah hari terakhir kamu bisa bekerja di sini. Atau ada berita lain lagi mengatakan bahwa istrimu atau suamimu divonis hidupnya tinggal 3 bulan. That's exactly what happened when we are dealing with the struggle in this life. Listening or hearing the vonis, the diagnosis from the doctor, there is no more cure. There is no more cure. And they said, you have only 3 months to live. Do we really in control? No, not. Kita berpikir bahwa kita punya kendali atas kehidupan ini, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Sehingga ketika kita membaca bagian ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak ketika Tuhan mengatakan dalam firman-Nya Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Yesaya pasal yang ke-46, Isaiah chapter 46 verses 9 and 10. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning. From the ancient time, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Menarik sekali dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa He is indeed the creator. Remember the former things, those long ago, at the beginning, when He created out of nothing. Ya, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa ingat dari sejak semula, itu mengingatkan kita ketika Dia menciptakan alam semesta ini dari mulanya. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian dikatakan, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya yang kemudian. It is interesting when you read in English translation, it says that I am God and there is no other. I am God and there is none like me. And then it says, I make known the end from the beginning. I make known the end from the beginning. Tuhan itu bisa tahu akhir, tapi dari mulanya. Ngerti maksudnya? Kita hanya tahu yang terjadi dalam kehidupan kita yang hanya di sini, sekarang ini. Yang sudah terjadi, kita tinggal menjadi kenangan. Tapi yang akan terjadi, tidak ada satupun yang kita tahu. Karena itu kita nyanyikan, tak ku tahu kan hari esok, kan?
Kita nyanyikan lagu itu. Karena apa? Apa yang akan terjadi, tidak ada seorang pun yang tahu dalam kehidupan kita. Tetapi dengan Tuhan, He knows the beginning. Not only that, He knows the end from the beginning. Dia tahu akhir riwayat itu sejak awal dia sudah tahu. Dari mulanya dia sudah tahu. Sehingga dari awal sampai akhir itu dia mengetahuinya. Itu sebabnya firman Tuhan ini digenapi di dalam Wahyu pasal yang pertama yang ke-8 ketika Yesus sendiri mengungkapkan, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. I am the Alpha and the Omega. That is the promise and that is the fulfillment that we have in God, that fulfill the promise in Jesus Christ. He himself said, I am the Alpha, I am the Omega. Alpha is the first letter in the Greek alphabet. In the alphabet, the first word is the first letter is A. In Greek alphabet is Alpha, and our last alphabet is what? Z, right? Z. But in the last alphabet in the Greek is Omega. So in a sense, if we translate into our alphabet, I am the A and I'm the Z. The question is, how about the B? How about the C? How about the D? How about the E? How about the F? How about the G? And so on and so forth. If he is the A and he is the Z, if he is the Alpha and at the same time he is the Omega, meaning that he is also in everything in between. Jikalau dia adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir, bagaimana di antara keduanya? Jika di awal dia yang mengawali dan dia yang mengakhiri, dia juga mengontrol apa yang terjadi di antara keduanya. It's not only the day when you were born, but also the day when you died. He knows, but also what is happening between your birthday and the day of your death. God is in control every point and every moment. He is the one who is in control. Sehingga dalam ayat Daniel pasal yang 4 ayat yang ke-35 dikatakan segala penduduk bumi dianggap remeh. Artinya bukan Tuhan meremehkan penduduk bumi, artinya He is above all. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan tangannya atau berkata kepadanya, apa yang kau lakukan? He is sovereign, no one can compare, and even giving advice to him. Dia berkuasa, satu-satunya yang mutlak, tidak ada seorang pun yang berhak untuk memberikan nasihat kepadanya. Nah, 3 hal yang akan kita lihat bersama-sama dalam relevansinya dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan berdaulat atas ciptaan. God is sovereign over His creation. Mazmur 103 ayat yang ke-19 mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Let me read in English translation. Psalm 103 and verses 19. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdoms rule over all. Pernahkah Bapak Ibu satu malam dan sekedar menengok ke atas melihat bintang-bintang di langit? Melihat galaksi yang luar biasa. All of galaxies. Coba bayangkan,
dari sejak diciptakan sampai dengan hari ini. Pernahkah kita bertanya, siapa kiranya yang menopang dengan kekuatan yang luar biasa sehingga setiap planet itu mengorbit di tempatnya? Bumi, matahari, dan bulan dalam jarak yang sama. Kekuatan apa yang menopangnya sehingga tidak satu menit itu bergeser, jangankan 1 senti, just one point millimeter is gonna crash everything. When you look over the sky, seeing all the stars, galaxies, moon, sun, earth, and all planets orbiting systematically without any accidents. Never happened, just even 1.1 millimeter. The orbit like sinking, right? Just that time it's gonna be boom, hancur semuanya. Firman Tuhan bukan hanya sekedar mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi juga kekuatan yang sama sanggup untuk menopangnya dan memeliharanya sampai dengan hari ini. That is the sovereign Lord. He is not only the creator and then left the creation and not maintaining it, but He is the creator, sustain it until today. That is how God. Ada kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan seperti jam tangan yang dulu itu ya, yang pakai diputer gitu ya. Diputer gitu ya. Kalau sudah diputar, stop, jalan itu, jam tangan itu berjalan sendiri kan. Sampai waktunya jam tangan itu stop. Right? Tuhan kita bukan seperti itu. God is not like a watchsmith that created a clock and then wind it until stop, and then the clock is ticking, and then one point the clock stop. And God doesn't care about it. Not like that. He created, He sustained it, and He maintained it until today. And that is the sovereignty of God over all creation. Bagaimana jika terjadi gempa bumi? Bagaimana jika terjadi tsunami? Bagaimana jika terjadi ini dan itu atas alam semesta ini? How about if there is tsunami, there is earthquake, there is like a natural disaster? Where is God? You know the answer. God is still God, throne over all of His creations. Kemudian dalam bagian berikutnya adalah Tuhan berdaulat atas sejarah. God sovereign over history. Berdaulat atas sejarah. Dikatakan Dia mengubah waktu dan musim, Dia menurunkan raja dan mengangkat raja. He is able to change the time and the season. He raised the king and also overthrown the king. It's not just political decision. It's not about just political elections. But the one who reigns is raised and chosen by God Himself. Karena itu kata history, ya, kata sejarah ya, dalam bahasa Inggris kan history, right? Come on, mengikuti saya. Sejarah dalam bahasa Inggris apa? History. Tapi history itu bisa dipisah menjadi his and story. His and story. So the history of this universe is indeed His story. Tuhan yang menentukan perjalanan sejarah ini.
Dari awal sampai dengan akhirnya. Itu sebabnya sekali lagi dalam kitab Wahyu mengatakan, I am the Alpha and I am the Omega. I am the one who began this history and I am the one who will end this history. Sejarah ini tidak akan pernah berhenti tanpa izin Tuhan sendiri. Mau ada perang nuklir, mau ada peperangan di mana-mana, mau ada ini dan itu dan sebagainya terjadi dalam pergolakan politik di tengah-tengah dunia ini. Kalau belum waktunya end, ya belum end. Karena dia berkuasa atas sejarah manusia. Dan yang menarik dan yang indah adalah Tuhan berkuasa atas hidup saudara dan hidup saya. Tuhan berdaulat atas hidup pribadi kita. He is sovereign not only over the creation, the universe. He is sovereign over the history of human beings. But the most beautiful of all is that He is sovereign over your life. Whatever happened in your life, nothing will happen without His permission. Amin. Tidak ada satupun peristiwa di dalam kehidupan kita yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa izinnya Tuhan. Saya melayani banyak orang yang antara hidup dan mati tiap-tiap hari. Dan pertanyaan yang sering muncul adalah, kapan saya mati? Every day I meet with the people between life and death. And every time I heard the questions, when is the time that I will die? Karena it's too long. Sudah 93 tahun, 98 tahun, bahkan ada satu pasien saya hari ini umur 102 tahun. Why? Why God is not taking me home today? Kadang-kadang kita berpikir secara sederhananya, menurut salah satu mentor saya begini. Kalau memang belum waktunya Tuhan, mau jatuh kayak apapun, mau sakit kayak apapun juga, ya juga nggak akan mati. Jadi yang buat mati saudara itu ya, bukan karena saudara kena cancer, enggak. Yang buat mati saudara itu bukan karena kecelakaan, enggak. Yang buat mati itu bukan karena stroke, bukan karena livernya nggak berfungsi lagi, bukan karena nafasnya itu nggak stop lagi, enggak. Yang buat mati kita itu adalah yang punya hidup sudah pikir, sudah ambil keputusan, it is your time to go home, to come home. Jadi kalau belum time, mau kecelakaan fatal sekalipun, belum hidup, ya belum mati. Masih nafas lagi. Sampai ada yang bilang itu punya 9 kehidupan dia. Like 9 lives. After accident, going back up. Accident, going back up again. Accident, going back up again. And then one day, she is sleeping. And then doesn't wake up. Right? Karena apa? Waktunya. Jadi kalau sekarang misalnya kita kehilangan pekerjaan, it's okay. God is in control. Tuhan mengendalikan. Kalau ke dokter dan kemudian mengatakan, maaf ya, tidak ada lagi treatment yang bisa saya lakukan, tersenyum saja. The last word is not your word, dokter. The final word is my Lord's word. Tuhan yang menentukan perjalanan hidupku. Sehingga satu kali saya datang 2 minggu yang lalu. Tuhan itu sebenarnya sesuai dengan Mazmur 139. Tuhan itu menulis buku bagi kita dan masing-masing. Kayak di rak buku. Mulai dari hal sampulnya sampai sampul terakhir. Gitu ya. Tiap hari dia mengambil dari library itu. Dan setiap kali saudara merayakan happy birthday to you,
Happy birthday to you. Dia merobek satu lembaran itu. Kemudian dimasukkannya di sana. Kemudian dibalikannya lagi di library. Kemudian tahun berikutnya dia buka lagi, dia robek lagi. Jadi dari awal sampai dengan akhir sudah dituliskan apa yang akan terjadi dengan hidup saudara dan hidup saya. Baik senang ataupun susah, dia memegangnya. Karena itu tiap kali doa bersama-sama itu, saya bersama istri tiap malam berdoa, Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam genggaman tangan-Mu. I surrender my life unto your hands. Your strong hand. For whatever happened, nothing happened without your permission. Whatever happened, nothing happened without your knowledge. Jadi kalau hari ini misalnya saya jalan agak pincang-pincang, Tuhan tidak pernah kaget gitu. Nggak kaget. Kalau besok kemudian saudara nggak bisa bangun juga nggak mengejutkan bagi Tuhan. Karena apa? He knows everything from the beginning. Dan dia tahu the divine appointment, the calendar, when the time each and every one of us. Now, son, now, daughter, it is your time to come home, to be with me eternally. Well done, my servants. Jadi, membuat hati kita itu tenang, membuat hati kita itu aman, membuat hati kita itu damai. Dan itulah 3 hal yang akan kita bawa pulang ketika kita mengakhiri ibadah ini. Merenungkan bahwa Tuhan itu berdaulat. Meditating that the fact God is sovereign, God is in control. Let us put our trust in Him. Let us put our trust even in the situation of uncertainty. Ketika kita menghadapi hal yang tidak pasti, mari kita mempercayakan segala sesuatunya kepada yang pasti. Dia yang satu-satunya. As we go through our daily life, we may feel uncertain about what is happening. You feel like I'm not in control, but God is in control. Dia adalah Alpha dan Omega. Yang kedua, sebagaimana pujian yang sudah kita nyanyikan tadi, mari kita belajar untuk taat. Taat pada kehendak Tuhan. As we learn from the song that we sang earlier, as we move into our daily life, let's continue to surrender, but also to obey, to live a life obediently before the Lord. He is the Lord, He is God, He is the Almighty, He is the Master, and we are His servants. Tidak ada sesuatu yang lebih indah yang dapat kita lakukan kecuali kita melakukan kehendak Tuhan kita. We are doing whatever the Lord asks us to do. That is nothing more than more beautiful than to live a life obediently before the Lord. Dan yang terakhir, itu membawa kita mengalami rasa damai. Jika Tuhan berdaulat atas ruang dan waktu, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kita bisa menyerahkan segala sesuatu, apapun yang terjadi, kepada Tuhan. Dengan meyakini bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So, moving forward, knowing that God is sovereign in the midst of uncertainty, let us continue to trust and obey, and as the result is that giving us a peace that surpasses of all understanding, knowing that whatever happened in our life, God is in control and He is at work
for our good. Kiranya Tuhan memberkati kita memasuki minggu yang baru. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau menyatakan isi hatimu untuk kami, bahwa kami ya Tuhan untuk tunduk dan berserah kepadamu, melakukan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan ini, mempercayai bahwa Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas kehidupan ini. Lord, we trust in you, that you are indeed the sovereign Lord. We commit our life unto you. Give us strength, give us courage to continue to live a life obediently before you. We give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Haleluya. Terima kasih firman yang luar biasa hari ini yang kita boleh dapatkan. Mari saudara, saya ajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kembali Tuhan, kami Tuhan diingatkan bahwa kami harus tetap setia kepadamu. Biarlah kami Tuhan terus boleh menghitung hari-hari kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau pegang kendali atas hidup kami, karena Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau adalah Alfa dan Omega. Tuhan, biarlah kami tidak bimbang, ragu, tidak khawatir akan hidup kami Tuhan, karena Engkau Tuhan sudah menulis dalam buku-Mu Tuhan bahwa hidup kami Tuhan sampai kapan. Kami tahu Tuhan waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Biarlah kami menghitung hari-hari kami Tuhan, untuk lebih lagi setia mengiring Engkau, untuk lebih lagi Tuhan mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah kami mau dibentuk Tuhan oleh Tuhan Yesus dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pak Musiko. Tuhan, Engkau Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan untuk lebih lagi menjadi berkat Tuhan buat banyak orang dan juga untuk keluarga Maranatha. Terima kasih Tuhan buat keberadaannya di tempat ini. Engkau Tuhan sudah mengutusnya Tuhan untuk memberkati kami. Berkati hamba-Mu, berkati Tuhan keluarganya, berkati bahkan keluarga besar hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu melangkah, biar tangan kuasa kasih Tuhan menyertai. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, manakala Tuhan firman-Mu kami lakukan, kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa terus Tuhan untuk anak-anak-Mu di gereja Maranatha. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Kohandi dengan segala pergumulan kesehatannya. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau Tuhan yang pimpin Tuhan. Berikan Tuhan yang terbaik, dokter-dokter yang terbaik, para medis yang terbaik, obat-obatan yang terbaik. Dan dalam menantikan Tuhan transplantasinya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan dia kekuatan untuk mengisi hari-harinya. Untuk Cik Liani sebagai tiang doa tulang rusuknya, Tuhan tolong berikan kekuatan untuk terus Tuhan mengangkat tangannya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk John untuk mamanya John yang saat ini Tuhan dengan kesehatan yang terganggu. Tuhan, tolong Engkau Tuhan menyertai, Engkau memberkati. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para senior di tempat ini, untuk Tante Olga, untuk Tante Juliana. Tuhan, Engkau Tuhan tolong, Engkau berikan kekuatan biar Tuhan di saat kelemahan tubuhnya ini Tuhan, hati mereka Tuhan terpaut kepadamu Tuhan, iman mereka tetap terus Tuhan terbangun Tuhan Yesus oleh hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk para senior kami tempat ini, untuk Tante Oni, untuk Tante Nita, untuk Tante Riana dan anaknya Vicky dan Lia. Kami mohon Tuhan untuk kesehatan mereka. Tuhan, Engkau menyertai. Tuhan Yesus, Engkau juga tolong Tuhan untuk senior yang lain, untuk Helen, untuk Ko Adrian, Engkau tolong Tuhan, sudah lama mereka tidak datang kemari, biar kiranya Engkau sertai. Kami tidak tahu keberadaan mereka, Engkau tahu Tuhan apa yang mereka hadapi saat ini. Untuk Steve juga kami mau berdoa, untuk Kim Udon, untuk Irene, kami mau berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan. Untuk Ko Kevin, untuk Pak Sugianto, Tuhan Engkau juga menyertai. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan Andre yang malam ini nanti akan berangkat pulang ke Indonesia. Sertai perjalanannya Tuhan. Engkau tahu Tuhan
Anakmu ini setia mengiring Engkau. Tuhan, apa yang menjadi rencananya, biar kiranya Engkau yang mendahului, Engkau yang pegang kendali atas hidupnya Tuhan. Biar Tuhan Engkau tibakan dengan selamat Tuhan di Indonesia, dan kemanapun anakmu ini melangkah, ada tangan kasih Tuhan menyertai. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan di tempat ini yang dalam keadaan sakit. Tuhan menyertai, Engkau Tuhan memulihkan kesehatan mereka satu persatu. Tuhan, untuk George, untuk Tuhan Engkau pulihkan kesehatannya, juga untuk Yusuf, Engkau juga pulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Jamie. Kami tidak tahu Tuhan keberadaannya, tapi kami percaya Engkau yang tahu, Engkau yang pulihkan, dan Engkau akan Tuhan membawanya Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk Evan. Engkau sertai anak ini. Engkau tahu kesetiaan orang tuanya dalam melayani Engkau. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik. Engkau menyertai anak ini. Tuhan, kami berdoa untuk para leaders di tempat ini. Engkau menyertai, Engkau memberkati. Engkau tahu Tuhan Yesus, para leaders ini bekerja untuk Tuhan, hormat dan kemuliaan nama-Mu melalui Maranatha. Sertai mereka Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, biarlah mereka Tuhan siap menjadi berkat untuk Maranatha. Terima kasih Tuhan untuk para worship leader, untuk para singer, untuk para pemain musik. Juga kami mau mohon kepadamu, Engkau menyertai dan memberkati. Kami mau membawa negara Amerika Tuhan. Engkau tahu Tuhan negara ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang akan terus Tuhan memakai negara besar ini Tuhan untuk Tuhan menjadi contoh buat negara-negara yang lain, bahwa negara ini adalah negara yang diberkati Tuhan, negara yang cinta Tuhan. Biar Tuhan tetap terus mereka mempertahankan Tuhan, in God we trust. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa Indonesia, bangsa tempat di mana kami berasal. Engkau Tuhan tahu segala pergumulan, segala Tuhan apa yang dihadapi bangsa Indonesia. Biar tangan kasih Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa Israel, biji mata Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus, mereka Tuhan adalah bangsa pilihan-Mu. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang terjadi di sana. Tuhan sertai mereka. Tuhan, untuk negara-negara yang saat ini bertikai, Tuhan biarlah turunkan damai-Mu, damai sukacita yang dari surga yang dunia ini tidak bisa berikan. Biar kiranya Engkau berikan untuk seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami pada saat ini. Kami semuanya diberkati, yang online dan onsite. Engkau memberkati tanpa terkecuali. Karena kami Tuhan Yesus percaya akan kasih Tuhan. Engkau pegang kendali hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya kami berdoa kepada Allah yang sempurna. Engkau yang akan menyempurnakannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati pada siang hari ini. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, ada satu kesaksian dari Mbak Elis. Silakan Mbak Elis. Selamat siang saudara sekalian. Sebenarnya yang saya mau saksikan itu ada hubungannya dengan korbannya Pak Musiko, tapi kejadiannya udah lama. Cuman saya nggak pernah share sama siapa-siapa. Memang God is sovereign. Saya 3 kali hampir mati. Pertama waktu saya kecil saya sakit dan sudah tapi Tuhan Tuhan bilang it's not your time. Terus yang kedua, waktu saya di sini, I was driving 91 freeway. Saya drive 91 freeway. Saya ngedrive, tahu-tahu ada mobil di tempat in front of me itu slowing down, mau ngerem. I lost control. Akhirnya saya ngerem, maneuver. Nah sebelah kanan saya itu udah wallnya freeway. Saya bilang, I'm sudah, saya habis. Tapi saya bilang Tuhan, I'm gonna die. Tapi saya bisa manuver kayak U-turn. Saya di freeway U-turn dan tidak ada mobil. Jadi mobil saya itu posisinya sudah berlawanan arah. Dan kalau bukan Tuhan yang melindungi saya sudah habis. Tidak ada mobil sama sekali. Sampai begitu ada mobil yang bilang, are you okay?
Sampai saya nggak tahu saya ini mau muternya gimana, karena mobil saya berlawan anak arah juga dan tidak ada mobil di sana. Itu kalau bukan Tuhan, atau kalau sudah waktu saya mungkin saya sudah mati. Itu di freeway, 91 freeway. Dan yang ketiga, saya di Bloomfield sama Adisya sih. Waktu sore pulang kerja, kena matahari saya nggak bisa kelihatan. Nggak taunya lampu merah, saya memang salah. Tahu mobil ada dua mobil yang memang sudah waktunya mereka karena hijau kan. Tapi saya nggak kelihatan, saya itu terus saja. Jadi saya dua mobil saya bisa gini. Saya itu bisa begini. Kalau bukan Tuhan saya sudah ditabrak dua mobil. Memang posisi saya salah, tapi karena saya nggak kelihatan, agak ada blind spot. Saya seperti itu. Padahal saya bilang, kalau memang bukan Tuhan, kalau sudah waktunya, mungkin waktu itu saya sudah 3 kali Tuhan message saya maksudnya. Tapi kadang-kadang saya itu ngiri kenapa? Melihat orang-orang yang sudah pergi kan, ini di dunia ini we have so much you know we are not, kalau kita dipanggil Tuhan, our body is to be present with the Lord. I long to be present with the Lord. Saya bilang, Tuhan, saya ngiri kalau saya sedih sih. Saya ada teman yang 2 minggu yang lalu dipanggil pulang, masih muda 50 tahun. Saya nangis itu bukan ya saya nangis karena dia pergi, tapi saya nangis juga karena dia itu masih punya keluarga. He's a mother of 2 kids. He's a wife. Dan my husband, God already called my husband long time ago. I'm just by myself. I said, why did you call me? Because I never cried for anybody else that I didn't know, but I cried for Charlie Kirk. Everybody knows Charlie Kirk, right? I said, God, he was in the middle. Basically, he was amazing. You have used him to reach out the young kid, like college campus. But why? I know God is suffering. We never heard, we never got the answer. But I see the impact that he made now. So now, after what happened, I said, I wish probably my job is not done here. My job is not, I cannot say that when I die, God is good and faithful servant. I don't know if I've been faithful to him, if I know I have finished my race. So it's just, for setiap orang yang ada di sini, God is sovereign. Tuhan berdaulat. Waktu kita itu ada di tangan Tuhan. Tapi yang penting tuh, kalau selama kita ada di sini tuh, what can we do for the Lord? Jadi kayak t-shirtnya yang Charlie Tucker, Here I Am. Saya sudah kumpulkan Here I Am sejak berapa tahun yang lalu. Tuhan, kalau Tuhan put me here sampai sekarang, I believe you have a purpose for me. And I said, here I am. Use me. Thank you. Thank you Mbak Elis buat kesaksiannya yang ada hubungan dengan firman Tuhan. Sangat bagus sekali. Sebelumnya kita akan berdoa, Kojas. Kita akan menyanyikan satu lagu. Mau firman Tuhan? Mau ayat firman? Persembahan? Oh enggak, oke. Saudara bisa siapkan persembahan saudara, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Bila Roh Allah Ada. Dan yang sudah memberi, saya undang nanti bagi berdiri. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari.
bangkit berdiri. Di dalamku bukan menari seperti dan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Dengan gambus dan kecapimu, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Sekali lagi, dari umat yang telah dimenangkan. Silakan duduk saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang membawa persembahan ini dengan penuh syukur. Kami percaya seperti firman-Mu dalam Yesaya 46:9-10. Kaulah Allah yang berfirman sejak awal, dan rencana-Mu pasti terlaksana. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan kehendak-Mu, seperti tertulis dalam Daniel 4 ayat 35. Kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau percayakan kepada kami, sebagai wujud ketaatan dan pengakuan bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, atas gereja-Mu, dan atas seluruh dunia. Kiranya persembahan yang Engkau sucikan dan pakai untuk pekerjaan-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Ajarilah kami selalu hidup dengan hati yang taat, percaya bahwa di tangan-Mu segala sesuatu indah pada waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Tadi, tambah kesaksian lagi. Kan kalau Elis tadi kesaksiannya kita harus berbuat on purpose di waktu ini. Kalau saya kejadiannya kemarin, kecelakaan juga hampir sama. Kalau Pak Bapak bisa melihat dulu kapan mau mati ya. Kalau saya kemarin kecelakaan tiba-tiba pop gitu. Jadi kan saya ini kadang sombong kan, merasa wah hebat, bisa mikir, planning segala macam. Tiba-tiba hari itu kecelakaannya nggak mendadak, pop langsung gitu. Jadi kalau mati ya udah nggak ada mikir apa-apa udah. Tapi maksudnya kalau dari sisi saya sih kita bilang jangan sombong dengan diri sendiri gitu, ini kan kedaulatan Tuhan ya. Ini firman-Nya tadi agak takut juga. Iya. Jadi ini minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonas Mulyo. Dan Rabu ada Bible study atau persoalan doa? Ini tulisannya Bible study, kayaknya persoalan doa ya. Kodi. Lalu juga November 9, 19 sampai 14 kita akan tur ke New Mexico, mengunjungi Pastor Jim. Jadi yang masih mau ikut boleh mendaftar. Itu aja, ada tambahan lagi? Nggak ada? Puji nama Tuhan, sudah berakhir ibadah kita. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri sebelum kita menerima doa berkat.
ini akan berakhir, tetapi ibadah yang sejati baru akan dimulai ketika kita keluar dari ruangan ini kembali dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai dengan Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, waktu berdua. Saat teduh